Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Har. Ya, Selamat siang. siang. Bagaimana kabar ini Pak Har nih? Ya, alhamdulillah kabar baik pada siang hari ini. Gimana Pak Nate kabarnya juga? Alhamdulillah Pak Har, baik juga. Ya, Alhamdulillah Pak Har ya. Eh, Kami bisa bersilaturahmi dengan Pak Har. Tujuan pertama, tujuan yang kedua kami datang ke sini dalam rangka memenuhi tugas kami Pak Har sebagai calon guru penggerak. Kami tugaskan untuk menimba ilmu, menimba wawasan dengan kepala sekolah yang ada di lingkungan tempat kerja kami. Kebetulan karena kami berkaitan dengan sekolah Bapak hari ini, kami ingin berbincang-bincang tentang itu Pak, sesuai dengan modul yang kami pelajari di modul 3 yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai pendidikan. ya, apa yang bisa kami bantu? Iya Pak Har, ini Pak Har, kami itu dapat tugas untuk mempraktekkan langsung turun ke lapangan tentang penerapan nilai-nilai pengambilan keputusan Pak Har Ya, berdasarkan nilai-nilai pendidikan tadi. Kira-kira Pak Har ya, mungkin Pak Har bisa menceritakan kepada kami peristiwa apa yang pernah Pak Har alami ketika memimpin sekolah ini Pak Har. terima kasih ya. Dalam kami selama memimpin di sekolah ini pastinya banyak kasus-kasus yang terjadi ya. Kasus-kasus yang ada pada anak ini merupakan suatu dilema bagi kami ya, dilema etika maupun suatu juga moral. Kami dalam menyelesaikan masalah tersebut harus kami cerna, kemudian kasus itu kami koordinasikan dan kami musyawarahkan dalam mengidentifikasi dari kasus-kasus yang terjadi pada anak tersebut. Pak Har, kalau boleh tahu kami diberi contoh satu Pak Har, kasus yang telah ada di sini Pak Har. Oh ya, kasusnya yang sering terjadi pada anak itu tentang kecurangan atau mencontek soal ujian. Oh, Pada waktu anak mengerjakan soal, kami sangat berdilema dengan keadaan anak tersebut. Apabila kami membiarkan terhadap anak tersebut, kami secara moral menyalahi aturan. Namun karena anak tersebut yang memang sangat perlu kami bantu, sehingga keputusan yang akan kami ambil itu sangat bertentangan dengan hati nurani kami. iya. Kira-kira Pak Har ya, langkahnya dalam pengambilan keputusan yang Bapak jalankan seperti apa Har? Untuk mengambil keputusan-keputusan tersebut, kami perlukan adalah berkoordinasi dengan guru yang bersangkutan yang menangani anak tersebut. Kami bermusyawarah dengan pihak-pihak yang terkait, diantaranya dengan orang tua, wali murid, bahkan dengan komite atau dengan pemangku kepentingan yang lain. Langkah itu dilakukan untuk beberapa masalah dan masalah yang lainnya yang perlu mendesak untuk segera diambil keputusan. Tapi harus ada koordinasi dulu Pak Har ya? Betul, ada koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Terus orang tua komite juga Pak. Orang tua wali murid, komite juga kami lakukan. Terus Pak Har gini, itu kan berarti Pak Har sudah melakukan koordinasi ya tadi dengan orang tua, dengan guru, dengan komite. Terus langkah-langkah yang selama ini Pak Har anggap penting dalam pengambilan keputusan etika itu apa saja Pak Har? Ya, kami dalam langkah yang kami tempuh diantaranya itu harus mengenali bahwa nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi hati nurani kami, kemudian menentukan siapa yang terlibat di dalam situasi tersebut. Kemudian juga kami mengumpulkan fakta-fakta atau data yang relevan yang sesuai. Kemudian kami juga melakukan pengujian atau dengan cara melakukan uji. Uji diantaranya ada uji legal, uji regulasi, uji intuisi, juga uji publikasi dan uji panutan atau kelola. Kemudian kami juga melakukan pengujian paradigma tentang benar atau tidak, juga melakukan prinsip-prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, kemudian melihat keputusan dan merefleksinya. Berarti penggunaan
perubahan paradigma, terus prinsip dalam keputusan, setelah langkah-langkahnya Pak Har ya? Ya itu tadi yang harus dilakukan. Berarti ini sebenarnya harus dikaji benar-benar Pak Har ya, tentang masalah itu ya. Kalau itu Pak Har, misalkan apa namanya tantangan terberat itu Pak Har, itu kalau menurut jenengan itu yang posisi di mana Pak Har? Tantangan yang kami hadapi ya diantaranya yang merupakan dalam pengambilan keputusan kami, kadang-kadang kepuasan atau keputusan itu tidak sesuai dengan hati nurani yang ada pada diri kami. Ya itu tadi, kita sebagai pendidik ya, harus bertindak adil, tetapi dalam situasi tertentu juga harus tegas, berani, serta dengan aturan yang kita terapkan agar menjadi suatu yang baik semuanya. Kemudian juga ketika berhadapan dengan para dewan-dewan guru yang belum tentu sepaham dengan, kadang-kadang merasa paling benar dalam mengambil keputusan, memberikan pemahaman tentang permasalahan tersebut, kami mencari solusi yang terbaik untuk kedepannya. Iya Pak. Itu berarti apa namanya, ketika dalam pengambilan keputusan memang itu ya Pak Har ya, apa namanya memang perlu kajian mendalam. Ya. Terus kedua apa namanya tadi Pak bilang di situ, kalau itu Pak, kalau saya apa namanya hubungkan dengan apa yang kami pelajari di Pak Har, ternyata apa yang Pak Har lakukan itu termasuk dari 4 paradigma dalam pengambilan keputusan Pak Har. Sesuai betul, ini saya jadi teringat Pak Har, yaitu tadi Pak Har mengatakan bahwa keadilan harus benar-benar pada rule-nya, pada apa namanya aturan yang berlaku. Kemudian di sisi lain juga harus apa namanya ada rasa kasihan ya terhadap apa namanya misalkan siswa ataupun rekan sejawat ketika ada pengambilan keputusan diambil itu. Ini jadi nyambung Pak Har ya, betul. Iya. Terus gini Pak Har, selanjutnya apa namanya, misalkan Pak Har ya ketika jadwal apa namanya dalam penyelesaian masalah kasus etika di klaim etika tersebut apa namanya sangat mepet Pak Har. Nah Pak Har di sini dituntut untuk dapat menyesuaikan kasus tersebut di tempat dan jadwalnya itu sangat mepet Pak Har. Saya konstan ya, jadi harusnya itu kira-kira menurut pandangan Pak Har yang perlu disikapi dan dilaksanakan itu bagaimana, apa saja Pak? Oh iya, mengenai adanya masalah-masalah atau yang akan kami hadapi kasus itu memang tidak terjadwalkan secara khusus, secara tertentu. Namun dalam menyelesaikan sebuah permasalahan kasus dilema etika, kami menyelesaikan masalah yang ada bila menuntut untuk segera diselesaikan pada saat itu, pada waktu, hari, dan tempat yang telah dilaksanakan, maka akan langsung kami menyelesaikannya di tempat ya, dengan waktu dan tempat. Namun bila masalah tersebut belum bisa kami selesaikan, untuk itu kami harus berkoordinasi kembali, melaksanakan musyawarah atau rapat koordinasi kepada teman-teman atau guru-guru senior kita. Yang perlu digarisbawahi, bahkan nanti kalau terlalu masalah tidak diselesaikan, untuk berikutnya akan menjadi permasalahan baru atau berikutnya. Itu bahkan perlu kami melakukan saran masuk pada guru-guru senior kami. Iya, saya mungkin kalau boleh saya tangkap dari apa yang disampaikan Pak, berarti dalam penyelesaian masalah itu tidak harus buru-buru Pak ya, karena mungkin kalau sesuatu yang buru-buru kan hasilnya tidak baik dan menimbulkan masalah baru. Iya betul Pak. Iya. Terus ini Pak Har, ini kami kan apa namanya kalau menurut Pak Har ya, dalam penyelesaian masalah tentunya kan sebagai pimpinan di sekolah ini kan Pak Har pastinya kan ada ya isinya ada apa namanya ya masalah ataupun sesuatu yang belum pada realnya ya. Nah kalau menurut Pak Har ini kira-kira adakah seseorang atau faktor apa sih yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Pak Har dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema tersebut? Siapa yang berperan ataupun adanya kasus-kasus dilema etika, dilema yang ada, kami yang paling utama itu mengharapkan pendukung utama itu tentang kekompakan tim
tim kami, kekompakan manajemen, ya. Semuanya termasuk ada wakil kepala, kemudian ada bagian TO kalau ada maupun dari guru-guru senior dengan memperhatikan mereka masukan dari saran setiap musyawarah tersebut akan mempermudah dalam pemecahan atau pemahaman kasus sehingga pengambilan keputusan akan lebih tepat dan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kekompakan dan tadi musyawarah yang kami tekankan bersama dengan yang lainnya. Setuju saya Pak. Jadi musyawarah dan kekompakan. Terus ini Pak yang terakhir ya, apa nanti dari semua yang Pak sampaikan kepada kami ini benar-benar sangat membantu, sangat mencerahkan Pak. Ini membuka pengetahuan baru saya tentang apa yang tadi kami terima itu dalam bentuk teori, ternyata prakteknya Pak sudah melaksanakan dan itu sangat membantu bagi kami. Yang terakhir Pak Har, ketika Pak Har itu sudah menyelesaikan satu kasus tentang dilema etika, mungkin Pak Har mempunyai apa namanya pengalaman menarik ataupun sesuatu pengalaman yang bisa dibagikan kepada kami. Iya. Pengalaman atau pembelajaran yang bisa kami ambil dari kasus-kasus tersebut sebagai tindak lanjut bagi kami, acuan untuk pengambilan keputusan-keputusan yang terjadi di masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya apa tadi sudah pernah mengambil keputusan sebagai pelajaran yang berharga bagi kami, khususnya untuk adanya studi kasus tadi untuk semuanya. Dari semua proses yang terjadi di atas sampai pada keputusannya, intinya kami menyimpulkan pentingnya musyawarah untuk saling berkoordinasi dengan yang lainnya. Berarti dalam hal ini musyawarah mufakat, Ya, tidak sewenang-wenang dalam mengambil keputusan saya. Berarti kita itu lebih baik mendengar daripada memutuskan sendiri. Pak Har, terima kasih sekali. Sama-sama. Ini merupakan sesuatu yang sangat berarti bagi kami sendiri Pak. Mudah-mudahan apa yang telah Anda sampaikan ini dapat menjadikan kami lebih semangat dalam menjadikan sebagai wawasan yang bermanfaat bagi kami, sehingga kedepannya kami bisa menerapkan praktek baik ini ketika kami telah sampai pada ekosistem kami. Pak, sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Saya tak minta izin. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ada Pak Latif. Monggo pinara. Oh, kali Bumin. Monggo pinara. Monggo. Oh iya. Apa kabar ini Pak Latif dan Bumin? Alhamdulillah Bu, baik. Oh, ada apa ya di sini ya? Mohon maaf Ibu, kami berdua dari SDN 010, Nggih. saya Minarni Nggih. dan Pak Saya Latif Latif. bermaksud ingin mengadakan wawancara dengan Ibu. Oh, wawancara terkait apa ini? Ini terkait kami kan di tugas Pak Guru Negara Ibu. Oh iya. Di 3.1 kami kan sedang pada pembelajaran pengambilan keputusan berbasis Yang bertanggung jawab. Oh, maka dari itu kami meminta kesediaan Ibu untuk bisa wawancara Nggih. guna beri tambahan pengalaman sekaligus wawasan kami dalam pembelajaran di Guru Negara. Insya Allah nanti saya bantu sebisa saya karena kemarin juga sudah ada beberapa yang bertanya terkait masalah tugas dari CGP Angkatan 10 ya. Iya, Oke, semangat. Tugasnya jangan sampai telat. Di saya pengalaman saya di sini seperti itu. Bisa dimulai atau nanti dulu nih? Sekiranya Ibu sudah ada waktu siap, kita mulai saja sekarang apa Bu? Oh, boleh, monggo. Sinten riyen sing tadi tanya. Ya, baiklah Bu. Jadi selama menjabat sebagai kepala sekolah ya Bu, sebagai pemimpin pembelajaran, kira-kira ada kasus-kasus dilema etika atau kasus yang ada di sekolah ini itu ada nggak Bu?
Oh, tentunya ada. Kasusnya itu banyak, kasus tidak terduga itu datangnya ya Mbak ya. Apa namanya, saya bisa memisahkan, memilah mana itu dilema etika, mana itu kasus yang bujukan moral. Saya pertimbangkan seandainya kok benar melawan benar, berarti kasusnya itu masuknya dilema etika. Tapi kalau benar melawan salah, berarti itu kasusnya adalah bujukan moral. Nah, sebenarnya harus diidentifikasi terlebih dahulu sebelum mengambil, oh ini masuknya dilema etika, ini masuknya bujukan moral, seperti itu. Iya, Ibu menyambung apa yang tadi digunakan Melati, yang tadi dengan pengambilan keputusan itu ya. Mungkin kami bisa tahu dari badan itu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, kaitannya terutama dengan kasus-kasus tadi ya yang dipanggil dengan etika ataupun Bujukan moral. Saya biasanya di sekolah tidak harus memutuskan langsung ya, tapi mengidentifikasi terlebih dahulu apa itu penyebabnya, akar masalahnya, solusinya bagaimana. Nah, nanti baru, oh ini kok ternyata bujukan moral karena banyak benar dan banyaknya salahnya, benar melawan salah. Kemudian, oh ini benar-benar semua, jadi ini masuknya dilema etika. Tetapi semua penyelesaiannya harus mengambil resiko terkecil. Ya. Jadi kasus-kasus yang ada itu Ibu pertimbangkan begitu ya Bu? Iya, identifikasi dulu. Identifikasi. Nah, langkah-langkah apa Bu yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam menyelesaikan kasus tersebut? Langkah-langkahnya tidak secara langsung, seperti tadi di awal saya mengatakan bahwa harus diidentifikasi dahulu. Prosedurnya itu berarti mengidentifikasi masuk bujukan moral atau dilema etika. Terus cari akar masalahnya, penyebabnya apa. Kemudian nanti kalau diselesaikan, solusi terbaiknya apa? Apakah seperti tindakan seperti ini? Apa kita juga membuat plan A, plan B seandainya kasus itu butuh penyelesaian rumit seperti itu. Nah itu terima kasih, ini semakin membuat kami jelas dengan modul yang kami pelajari. Terus Ibu, ini kan tadi Ibu mengatakan bahwasanya harus ada identifikasi dulu. Ini masuk apa maksudnya dilema moral ataupun bujukan. Terus juga ada kita cari akar masalahnya Bu. Terus ya kira-kira kalau boleh kami tahu hal-hal apa saja Ibu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Oh, biasanya saya itu berpikirnya aset. Nah, memanfaatkan seluruh aset-aset yang ada di SDN 01 Banjarjo ini, ya termasuk dari aset tenaga pendidik dan kependidikan, lingkungan, sosial masyarakat, itu semuanya saya manfaatkan. Guru-gurunya itu untuk penyelesaian masalah, mungkin guru-guru lebih menguasai masalah tersebut daripada saya, dan karena kita harus sharing, kemudian komunikasi, musyawarah. Nanti hasil akhirnya jika kasus itu tetap belum terpecahkan, saya tanya pada yang lebih ahli, karena saya kan punya atasan ya, pengawas. Saya tanya dengan lingkungan masyarakat, tenaga komite sekolah untuk minta saran dan pendapat. Mungkin beliau punya solusi, karena kan, dan saya juga selain itu harus banyak referensi belajar membaca kasus-kasus yang pernah ada untuk diidentifikasi atau namanya apa ya, sering studi kasus, harus banyak. Mungkin kasus ini pernah ada tahun dulu, nah kemudian tahun ini kok ada, tapi penyelesaiannya yang belum bagaimana, yang sudah bagaimana, apakah dampaknya berhasil dengan cara ini atau tidak. Nah itu diidentifikasi seperti itu. Jadi harus melibatkan beberapa pihak juga ya Bu ya, supaya itu efektif dalam pengambilan keputusan ya Bu. Kemudian apa Bu kira-kira tantangannya dalam Ibu mengambil keputusan dari kasus-kasus itu Bu? Gini, tantangannya itu ya Bu, pasti kita tidak tahu kapan datangnya kasus.
biasanya mendadak atau tahu bulat, kita santai-santai dapat masalah, anak tiba-tiba seperti ini, guru tiba-tiba seperti ini, ada tugas dadakan. Nah ini semuanya kerjaan, kadang kasus itu juga datangnya seperti itu, karena kita sebenarnya tidak mengharapkan kasusnya, kita situasional. Nah seperti itu, kita harus bisa, maksudnya apa namanya, kalau tantangan itu tidak ada, ibaratnya kita tidak tahu bagaimana kapan penyelesaiannya, tetapi bisa saja kita harus situasional melihat kondisi. Oh kasusnya jangka panjang, jangka pendek, atau jangka menengah. Kalau butuh penyelesaian secara cepat, berarti kita harus menyelesaikan dengan cepat dan tidak tergesa-gesa. Kuncinya harus dimusyawarahkan dulu, mencari plan A, plan B, diidentifikasi, sehingga mengambil keputusan yang tepat dan mengambil minim resiko. Jangan mengambil yang banyak resikonya, karena semua kasus pasti ada dampak baik dan dampak buruk. Nah, buruknya itu yang diambil sedikit, seperti itu. Iya, saya setuju. Berarti dalam pengambilan keputusan kita harus meminimalisir ya, apa keburukan yang nantinya imbas dari pengambilan keputusan. Terus Ibu mengenai tadi itu mengatakan tentang apa namanya, masalah itu kan kita tidak tahu kapan datangnya. Terus penyelesaiannya situasional, kalau misalkan itu jangka pendek, jangka menengah. Dan terus itu menurut Ibu kiat-kiat ataupun bentuk atau prosedur seperti apa sih yang Ibu jalankan ketika mengenai apa ada kasus-kasus yang sifatnya itu tadi Ibu jelaskan? Oh, jadwal tertentu ya intinya ya. Nah itu tadi, kalau tidak ada jadwal, tetapi kalau kasusnya yang panjang berarti nah itu mengidentifikasinya itu perlu membutuhkan waktu yang lama. Kita identifikasi, kita tanya-tanya ahlinya, kita studi kasus, apakah penyelesaian ini tepat atau tidak, referensi terdahulunya seperti apa. Kita intinya banyak belajar. Nah, terus kalau lama berarti nanti dijadwal penyelesaiannya kan tidak harus mendadak, harus segera, berarti ada jadwal untuk mengidentifikasi dulu, kemudian untuk mencarikan solusi seperti itu. Tapi kalau harus sekarang ya, kita ininya tidak terburu-buru, tetapi harus dengan sabar dan tenang, tidak tergesa-gesa. Kunci dari penyelesaian masalah. Iya, seperti itu. Intinya tidak ada jadwal yang khusus. Iya, tidak ada jadwal. Jadi harus tenang supaya pengambilan keputusannya itu benar, tepat gitu ya. Iya. Selanjutnya Ibu, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus problematika? Banyak sekali faktornya, yaitu terutama aset sekolah itu, karena kan kita di lingkungan sekolah ya, aset guru-gurunya, kemudian tenaga kependidikan, komite sekolah, warga masyarakat setempat, murid atau orang tua murid dan atasan langsung seperti itu adalah yang membantu saya dalam penyelesaian masalah. Nah itu dengan musyawarah tentunya, kalau ada apa-apa, ada masalah dibicarakan, diselesaikan, sehingga kita itu lega, tenang intinya. Oh iya, semua tahu, semua mencari solusi. Kadang saya tidak pernah mengalami masalah seperti itu, guru A pernah mengalami penyelesaiannya seperti itu, bagus Bu, kita jalankan. Atau kalau modelnya sekarang ada yang lain, Bu, mungkin akan nanti kan dasar ini dari teman guru itu sudah bagus Bu, tambahin lagi yang seperti ini, seperti itu. Jadi kita memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Berarti sebenarnya kita dalam menyelesaikan suatu masalah musyawarah itu ya, melibatkan semua elemen, semua pihak terkait dengan mencari solusi yang terbaik. Karena tadi bahwasanya mungkin apa yang tidak Ibu alami dialami orang lain dan bisa saya berbagi. Kemudian Ibu, dari semua yang telah Ibu sampaikan, bolehkah kami tahu Ibu tentang manfaat atau pembelajaran apa sih yang Ibu petik dari pengalaman Anda dalam mengatasi mengambil keputusan diri? Oh iya, manfaat ya dari semua yang saya pelajari ini, berarti kita dalam mengambil keputusan itu tidak tergesa-gesa, harus diidentifikasi terlebih dahulu, kemudian dilihat masalahnya apa, solusinya bagaimana, harus membuat plan A, plan B, sehingga masalah ini juga diidentifikasi apakah ini masuk bujukan moral
atau dilema etika. Selanjutnya memanfaatkan aset yang ada dan dilakukan dengan musyawarah sehingga tepat pengambilan keputusannya, mengambil minim resiko, yang paling sedikit resikonya itu yang diambil solusinya. Kemudian punya referensi atau studi kasus, banyak-banyak belajar sehingga kita update ilmu. Oh, pengalaman dahulu seperti ini dijadikan masukan sekarang bagaimana, atau mungkin dikembangkan, kita perlu inovasi seperti itu. Juga ini ada lagi nih, harus belajar tanggap dan cerdas tentunya menghadapi situasi, juga tidak tergesa-gesa nih kalau mengambil keputusan supaya yang dihasilkan benar-benar valid. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ada lagi? Ya, Ibu, terima kasih sekali Ibu sudah mau meluangkan waktu dengan kami Dinas Sharing atau membagi pengalaman Ibu selama pemimpin ya lembaga pendidikan ini. Bu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih apa yang tadi Ibu sampaikan kepada kami sebagai tangan mata dari kami, menambah wawasan kami, sehingga insya Allah nantinya kami bisa lebih proaktif dalam menyelesaikan modul ini. Kami mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kami bisa nanti suatu saat bisa aplikasikan apa yang telah kami ajarkan ke kami sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, kehidupan kita, dan mudah-mudahan sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih Bu. Mungkin tambahan. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya dan berbagi pengalaman sehingga menambah ilmu kami ya Pak Latif ya. Itu Bu. Sama-sama Bu, Pak. Kan saya hanya bisa membantu sampai seperti ini. Semoga tugas-tugasnya lancar dan lulus dengan predikat guru penggerak terbaik. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Ibu. Mau langsung pamit? Ya, untuk ya. Pak Latif juga mau langsung pamit. Kami masih ada ditunggu anak kami. Sekali kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau sudah tadi sedikit mengganggu waktu. Oh iya, enggak apa-apa, ngapunten dianggurke nggih mboten-mboten napa-napa. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan nggih.